Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas siapa yang berwenang atau berkompeten untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Apakah orang tuanya atau calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan? Apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan, dalam hal penyimpangan dalam ayat 1, ya, maksud ayat 1 di sini adalah ketika calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan belum berusia 19 tahun, ya, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua, ya, yang diminta oleh kedua orang tua, pihak pria ataupun pihak wanita. Maka ketika kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 7 Ayat 2, maka yang punya wewenang, punya kompeten untuk mengajukan adalah orang tua dari calon mempelai pria atau wanita yang akan melakukan pernikahan, di mana usia anaknya belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Boleh tidak calon mempelai ini yang mengajukannya? Jika merujuk kepada pedoman pelaksana dan tugas administrasi peradilan agama, ya, pada halaman 142 itu disebutkan, pemohon dispensasi kawin diajukan oleh mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, ya, dan calon mempelai wanita yang juga belum berusia 19 tahun dan atau orang tua calon mempelai, ya. Kalau merujuk kepada aturan ini dalam buku ini, calon mempelai boleh mengajukan, tapi ingat, karena umurnya belum cukup itulah dia dimintakan dispensasi. Maka orang yang belum cukup umur, dia tidak bisa bertindak atas nama hukum, tidak bisa melakukan perbuatan yang mengakibatkan hukum. Memang dalam aturan undang-undang kita, ya, itu tidak konsisten terhadap usia dewasa, ya, terhadap usia seseorang sudah disebut dengan cakap hukum, ya. Kita lihat satu persatu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa kriteria dewasa itu mereka yang sudah berusia 19 tahun, ya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian kalau menurut kompilasi hukum Islam, ya, dalam kompilasi hukum Islam itu sama, ya, sama sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, laki-laki dan perempuan itu
dikatakan dewasa adalah mereka yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Sementara dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, seseorang itu bisa dikenakan pidana yaitu mereka yang sudah berusia 16 tahun. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan bahwa seseorang itu sudah dikatakan dewasa mereka yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan bahwa seseorang itu sudah dikatakan dewasa, boleh memilih, yaitu mereka laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 17 tahun atau pernah menikah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, ya, tentang pemerintah daerah, seseorang itu dikatakan dewasa mereka yang sudah berusia 17 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, ya, disebutkan bahwa seseorang itu yang sudah dewasa adalah mereka yang sudah berusia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, ya, tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah, itulah dewasa. Setelah itu Undang-Undang Nomor 39, ya, Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa seseorang itu dikatakan dewasa ketika dia sudah berusia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia sudah pernah menikah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya, seseorang itu dikatakan dewasa atau bukan anak-anak mereka yang sudah berusia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ya, disebutkan bahwa seseorang itu sudah dewasa, laki-laki dan perempuan adalah mereka yang sudah berusia 18 tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan disebutkan bahwa seseorang itu sudah dewasa, laki-laki berusia 18, perempuan juga 18, atau mereka pernah kawin atau menikah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang disebutkan seseorang itu sudah dewasa, laki-laki dan perempuan itu mereka yang sudah berusia 18 tahun. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi disebutkan bahwa seseorang itu yang sudah dewasa adalah mereka yang sudah 18 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa seseorang itu yang dikatakan dewasa adalah mereka yang sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan, ya, usia dewasa menurut undang-undang itu berbeda. Maka ini berdampak kepada pengajuan permohonan dispensasi nikah, ya, atau keringanan nikah. Misal syarat pernikahan itu adalah umur 19 tahun. Namun ada laki-laki mau menikah, usianya baru 18 tahun setengah, kurang 6 bulan untuk sampai ke 19 tahun. Akhirnya mengajukan dispensasi ke pengadilan. Andai kata laki-laki ini yang mengajukan, maka ketika yang menjadi rujukan itu adalah undang-undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka laki-laki ini
sudah dikategorikan orang yang dewasa dan cakap hukum. Andai kata yang dia rujuk adalah undang-undang hukum pidana, dia mengajukan di usia 18 tahun setengah, maka dia sudah tergolong orang yang dewasa. Karena menurut hukum pidana, orang dewasa itu adalah mereka yang sudah berusia 16 tahun. Namun kalau menurut hukum perdata, ya, umurnya baru 18 tahun setengah, kemudian mengajukan permohonan dispensasi nikah. Kalau menurut perdata, dia belum cakap hukum. Karena menurut hukum perdata adalah mereka yang berusia 21 tahun. Maka, untuk lebih amannya lagi, alangkah lebih baiknya permohonan dispensasi nikah itu diajukan oleh orang tuanya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 2. Demikianlah tentang pemaparan siapa yang berkompeten, yang berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan terus, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tonton. Setelah ini kita akan membahas tentang contoh permohonan dispensasi nikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.